Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini anak ibu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala bisa mengikuti pembelajaran online kita di pagi yang cerah ini. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita biasakan baca doa ya sayang ya, agar apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat dan membawa berkah untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Oke anak ibu, hari ini ibu akan berbicara tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi di Indonesia bersama Bu Neng Santi. Oke anak ibu, sebelum kita jauh berbicara mengenai kegiatan ekonomi, alangkah baiknya kita berbicara dulu pengertian kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi adalah semua usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, semua usaha manusia yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berarti kalau usaha di sini berarti manusia itu bekerja. Tujuan bekerja itu apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, bekerja apa, itulah disebut dengan kegiatan ekonomi. Nah, berikut adalah kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam. Misalnya, satu, bidang pertanian. Kalau pertanian, kita berarti berurusan dengan tanah. Misalnya, menanam dan mengolah tanah. Itu adalah bidang pertanian. Kemudian bidang perikanan, berarti berurusan dengan ikan. Nah, perikanan bisa menangkap ikan di laut atau memelihara ikan di kolam atau di tambak. Kemudian yang ketiga adalah bidang perkebunan. Nah, perkebunan di sini ada perkebunan dataran tinggi, ada perkebunan dataran rendah. Dan ini sudah Ibu perjelas ketika periode-periode yang lalu. Sudah Ibu perjelas ya, apa itu bidang perkebunan dataran tinggi, apa itu bidang perkebunan dataran rendah. Oke, yang keempat adalah bidang peternakan. Di sini ada peternakan kecil, ada peternakan besar. Peternakan kecil misalnya ayam, bebek, itik, itu termasuk peternakan kecil atau ikan ya. Kalau peternakan besar misalnya sapi, kerbau, itu termasuk peternakan besar. Kemudian yang kelima adalah bidang pertambangan. Nah, berarti pertambangan itu berurusan dengan barang tambang. Berarti memanfaatkan sumber daya alam berupa barang tambang. Barang tambang ini bisa berupa batu bara, minyak bumi, ya itu semua berasal dari alam. Selain itu bisa berupa misalnya gas atau nikel atau biji besi, itu kan semua berasal dari barang tambang atau berasal dari alam. Oke, yang keenam adalah bidang perindustrian. Bidang perindustrian adalah usaha mengolah bahan mentah jadi barang jadi atau barang setengah jadi. Contoh, Ibu ibu butuh kursi yang terbuat dari kayu. Otomatis ada sekelompok orang yang mencari kayu di hutan. Nah, kayu itu kan berasal dari hutan tuh. Nah, mereka berusaha mengolah kayu yang diambil dari hutan tersebut menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Nah, kayu itu termasuk bahan mentah. Nah, bahan mentah itu diolah, dipotong, dipelitur, dibagusin, dihalusin, menjadilah barang setengah jadi. Nah, setengah jadi di sini artinya barang itu belum dibagusin, belum dikasih modifikasi, belum dikasih jok, belum dikasih warna, belum dipelitur, belum dikasih pernak-pernik. Itu adalah barang setengah jadi. Kalau barang jadi, berarti barang itu sudah dimodifikasi, diberikan tambahan-tambahan sesuatu yang bisa mempercantik barang tersebut. Itu adalah barang jadi. Ya, itu perbedaan barang jadi dan barang setengah jadi. Yang ketujuh adalah bidang perdagangan. Perdagangan di sini adalah usaha jual beli barang, ya. Usaha jual beli barang itu termasuk bidang perdagangan. Yang kedelapan adalah bidang jasa. Bidang jasa adalah kegiatan usaha dalam bentuk pelayanan konsumen. Contohnya, perusahaan angkutan, asuransi, pengacara, dokter, bank, warung internet, rental komputer. Nah, warung internet juga termasuk bidang jasa karena kalau kita misalnya nih kita butuh sesuatu yang harus kita ambil dari Google misalnya, di rumah kita nggak ada internet, kita pergilah ke warnet ya atau warung internet. Di situ kita mendownload dari suatu Google tentang apa yang kita butuhkan. Nah, apa yang kita dapati dari sini tentu bukan berupa barang, tetapi berupa jasa. Makanya itu termasuk bidang jasa, ya.
Kemudian macam-macam kegiatan ekonomi. Yang pertama ada produksi, ada distribusi, dan yang ketiga ada konsumen. Produksi itu apa? Produksi itu kegiatan menciptakan barang. Menciptakan, menghasilkan, membuat itu sama. Itu termasuk kegiatan produksi. Kalau distribusi, kegiatan menyalurkan barang dari tangan produksi ke tangan konsumen. Nah, ketiga adalah konsumen. Konsumsi atau konsumen itulah kegiatan menghabiskan barang atau memakan barang atau melenyapkan barang. Sama ya. Itu adalah macam-macam kegiatan ekonomi. Nah, seperti gambar ini, ada produsen, distributor, dan konsumen. Nih, misalnya seseorang membuat kue. Nah, orang ini membuat kue dari bahan mentah menjadi barang setengah jadi. Bahan mentahnya apa? Tepung, telur, gula, mentega, diolah, diaduk, diulen, jadilah barang seperti ini. Tetapi ini masih mentah, belum matang, tetapi sudah diolah. Sudah diolah berarti ini termasuk barang setengah jadi. Kalau sudah digoreng, sudah dikemas, sudah dibungkus, bisa dimakan, baru itu disebut dengan barang jadi. Ini orang ini yang membuat roti ini disebut dengan produsen. Nah, kalau distributor yang gimana lagi? Distributor ini, nah contohnya orang nih pakai mobil membawa karung-karung. Misalnya ini karung gula, atau karung beras, atau karung tepung. Nah, mereka membawa, misalnya dari gudang dibawa keluar. Dibawa kemana itu? Dibawa kepada konsumen. Inilah yang disebut dengan distributor, menyalurkan barang. Ya, yang ketiga adalah konsumen. Konsumen adalah kegiatan menghabiskan barang atau memakan barang atau melenyapkan barang. Contohnya ini ada sebuah keluarga, ada ayah, ibu, dan 2 orang anak. Mereka makan bareng. Ada nasi, ada sayur, ada dagingnya, ada susunya. Mereka memakan bersama. Nah, inilah yang mereka makan berasal dari ini tadi. Dari apa yang diolah orang, apa yang dibawa orang itulah mereka olah, kemudian mereka makan. Jadi kegiatan menghabiskan makanan disebut dengan konsumen. Ya, tahu ya perbedaan produsen, distributor, atau konsumen. Produsen berarti orangnya, orang yang memproduksi barang. Distributor berarti orang yang menyalurkan barang. Konsumen adalah orang yang menghabiskan barang. Oke, anak ibu, batasin dulu ya penjelasan kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Ingat pesan Ibu, jaga kesehatan sayang dan patuhi protokol kesehatan. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.